Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami faidah adab dalam menuntut ilmu, lihat betapa banyak faidah yang kita dapatkan jikalau kita menerapkan adab dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang kita akan mengenali dan memahami tentang dari mana kita belajar adab. Kita tahu faedahnya besar, kita tahu itu perkara yang wajib, tapi dari mana kita belajar adab ini? Maka jawabannya adalah yang pertama, fitrah. Iya, bawaan kita sejak lahir, di mana setiap insan yang lahir dilengkapi seperangkat akhlak, adab yang sudah dikenal sejak dia masih bayi, sudah bawaan. Maka pertahankanlah fitrah tersebut, karena ini fitrah yang baik. Ada orang yang dari kecil memang suka memberi, ada orang yang dari kecil memang rajin aja bawaannya, seperti itu. Sehingga apa? Ini perlu dipertahankan, jangan sampai dirusak oleh orang tua yang tidak pandai mendidik, teman yang merusak, mengajak kepada keburukan, lingkungan belajar yang salah, sehingga mengajarkan kepada orang anak tersebut kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka perhatikanlah lingkungan di mana kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, sehingga adab atau akhlak yang kita bawa sejak lahir itu bisa kita pertahankan. Kemudian yang kedua, yaitu dari guru. Tentunya ini merupakan sebuah keistimewaan ketika kita belajar kepada guru. Kita tidak hanya belajar tentang ilmu, tidak. Kita belajar tentang adab. Pernah disebutkan bahwa jumlah jamaah yang hadir di majlis ta'limnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mencapai 5.000 orang. Akan tetapi yang mencatat ilmu yaitu yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu hanya 500 orang. Selebihnya kemana? Selebihnya mereka mempelajari akhlak dan adab dari Imam Ahmad. Kemudian Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in besar, mengatakan para sahabat dan para tabi'in mempelajari adab-adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Lihat, penting sekali dalam belajar adab kepada guru. Sampai-sampai ibunya Imam Malik berkata kepada anaknya, yaitu Imam Malik rahimahullah yang masih kecil, idhab ila Rabi'ah, pergilah wahai anakku ke Rabi'ah. Itu seorang ulama salaf terdahulu, gurunya Imam Malik. Lalu pelajarilah adab-adab sopan santunnya sebelum engkau mempelajari ilmu yang dimilikinya. Masya Allah, nasihat dari seorang ibu yang sangat berharga sekali. Ada juga Muhanna, salah seorang murid Imam Ahmad, pernah bercerita, aku pernah berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan aku telah belajar dari beliau tentang adab dan ilmu beliau. Ibnu Wahab rahimahullah pernah menceritakan kepada kita, beliau berkata, apa yang telah kami pelajari dari adabnya Imam Malik lebih banyak daripada apa yang telah kami pelajari dari ilmu beliau. Masya Allah. Jadi adab yang mereka pelajari dari gurunya lebih banyak daripada ilmu yang mereka pelajari dari gurunya. Ini menunjukkan apa? Penting sosok seorang guru dalam mencetak murid yang beradab. Inilah keteladanan. Jadi kita cari guru yang teladan, dan jadilah kita guru yang teladan, sehingga melahirkan apa? Melahirkan murid yang mau meniru kita. Oleh karenanya guru itu harus hati-hati dalam bertindak, berakhlak.
berakhlak, bersikap, bersopan santun. Jangan. Kenapa? Karena sering dijadikan teladan. Kalau gurunya mencontohkan yang buruk, kalau gurunya menirukan yang jelek, maka jadilah guru yang teladan, mengamalkan adab yang mulia, akhlak yang agung, agar muridnya bisa belajar dari kita adab dan akhlak tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dari mana kita belajar adab? Dari kitab. Ya, kitab karangan para ulama tentang adab. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Para ulama rahimahumullah telah menulis kitab-kitab yang sangat berharga dari zaman dahulu sampai sekarang. Misal kitab Ta'alimul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karya Syekh Az-Zarnuji, kitab terkenal nih. Kemudian kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilm wa Tahsil, karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, terkenal. Kemudian Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, kitab terkenal. Kemudian An-Nubad fi Adabi Talabil Ilm, ya, kitab yang terkenal juga, karya Hamad Ibrahim Al-Uthman. Kemudian Kitabul Ilm, karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, karya Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Kemudian kitab Akhlaqul Ulama, karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Al-Imam Ibn Jama'ah. Kemudian kitab Miftahu Daris Sa'adah, karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian masih banyak karya-karya para ulama yang lain yang semuanya berbicara tentang adab. Kita baca, dan kita sekarang mempelajari kitab Durratu Talibil Ilmi, mutiara bagi para penuntut ilmu, berisi tentang adab-adab mencari ilmu. Sehingga mari kita pelajari, kita kaji bersama kitab tersebut, yang mana mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita bisa mengamalkannya. Dan itulah karya para ulama yang sudah patut kita pelajari, kita kaji. Sungguh mereka sudah bersusah payah mengumpulkan ilmu dan menuliskannya, sedangkan kita enak duduk menikmati kitab tersebut. Mari kita bangkitkan semangat untuk terus mengkaji, membaca, dan mempelajari karya-karya para ulama. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam.